kelompok tani Panggang yang terletak di Desa Batarantat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Di mana kelompok ini termasuk kelompok yang kreatif untuk penanaman padi dengan inovasi sistem tabela atau tanam benih langsung. Penerapan teknologi tepat guna ini berawal dari kurangnya tenaga kerja dan mahalnya upah tenaga kerja untuk penanaman padi. Seorang petani yang bernama Saprudin dan sebagai ketua kelompok tani Panggang, bapak yang satu ini sebenarnya adalah seorang operator alat berat dan mekanik pada salah satu perusahaan batubara di Kabupaten Tapin. Karena kecintaannya pada pertanian, sehingga Saprudin dengan rela berhenti bekerja dan kembali bertani dengan tekad usaha taninya, terutama di desanya akan menjadi desa swasembada pangan. Hura ahoy, 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 hura ahoy, ahoy, hura ahoy, 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 hura ahoy, ahoy. Jarang-jarang kita mewangi alas sayang wai di dalam kayu yasin. Dengan berbekal ilmu di bidang teknik, mulailah Saprudin memikirkan bagaimana agar kekurangan tenaga kerja dan mahalnya upah tanam di desanya dapat diatasi. Maka Saprudin pergilah ke Kabupaten Barito Kuala untuk melihat bagaimana sistem tanam tabela tersebut. Kayak apa ceritanya Pak bisa sampai bisa menemukan alat tabela ini Pak? Ya pertama itu ya tenaga, tenaga kan tambah lawas. Hanya tambah kainnya tuh tenaga kan kadet berkurang. Lawan kan tenaga ini kadet lagi nanom yang turun bertanam nek. Nah lalu ada ide, akhirnya kan kayak pacarnya supaya kada memakai tenaga lagi kalau mengisi orang. Nah lalu timbul molah tabila ini. Ya. Belajarnya di mana sama Pak? Belajarnya itu ya belajar di melihat di mana? Marabahan. Nah, situ kan udah melihat di Marabahan, cuman di Marabahan tuh kurang praktis. Karena di situ kada jijil lu kada tanam jijil lugu ini kan 51, batasnya itu 71 kan jijil libas, bibas. Bebas jarak malah. Bebas jarak aja 71. Ya. Nah, itu ulah jadi 41. Iya. Jadi kan diubah lah. Jadi setelah melihat di Marabahan itu, kemudian sampai ke rumah, kemudian dimodifikasi lagi Pak? Ya, dimodifikasi ya sesuai dengan kehendak kita ukuran dari 51. Iya, sesuai dengan Jerogowo. Peran penyuluh pertanian di sini bagaimana Pak? Untuk peran penyuluh pertanian ya sangatlah membantu dari kami sebagai petani, karena dari penyuluh lah apa yang ilmu yang kami serap. Tuh. Masalah tanam jijir Legowo yang kami ambil dari Marabahan itu belum merupakan terapan jijir Legowo karena menggunakan 71. Ya. Nah, setelah itu kami dari penyuluh dianjurkan dari penyuluh bahwa harus jijir Legowo dengan anjuran 41, menyesuaikan apa yang dianjurkan penyuluh. Ya, maka dimodifikasilah alat makanya dimodifikasilah alat tersebut menjadi 41. Setelah mengadopsi, kemudian memodifikasi agar inovasi tabela ini sesuai dengan sistem jajar Legowo, yaitu 41 yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian dan juga pembinaan dari Dinas Pertanian. Maka sejak tahun 2016, sistem tabela sudah mulai diterapkan dan sangat berdampak positif pada kelompok tani Panggang dan di desa sekitarnya. Setelah menggunakan alat tabela tadi Pak, kayak apa hasilnya Pak? Kalau alat tabela itu hasilnya bagus. Ya. Hasilnya biaya untuk tanam kadeda, untuk penyemaian kadeda, untuk penyabut palayan kadeda. Lawan di bidang di segi bibit kurang juga. Artinya kan mengurangi lah. Ya. Kalau biasanya kan kalau tanam biasanya ada sampai kalau saburungannya ada 10 burungan itu 5 gentang. Jadi kalau sehektar itu 35 gentang. Iya. Kalau dikaliin kilo berapa itu? Nah, jadi kalau sedang tabila ini kan salawi kilo 20 sampai salawi kilo sehektarnya.
Kemudian kelebihannya Pak alat tabila nih? Lebih cepat, Ya. efisien, lawan umur pendek. Hmm. Yang pertama banget tuh ya segi upah. Jadi Amin. mengurangi tenaga kerja dan mengurangi upah lah. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu setelah melihat alat tabila ini? Yang pertama, kami dari pihak dinas tentu sangat mendukung, sangat bangga lah ada petani kita yang punya inovasi seperti ini. Yang pertama karena memang kita tahu keperluan untuk tenaga saat tanam itu saat sekarang sudah semakin sedikit, Iya. makin susah dicari sama mereka. Jadi alat ini bisa membantu petani mengurangi jumlah tenaga kerja saat tanam. Menurut informasi dari petaninya kan bahwa satu hari mereka bisa menanam sampai 27 sampai 30 borongan per hari. Per hari, iya. Satu orang. Satu orang. Itu sudah berapa mereka menghemat tenaga kerja. Iya. Jadi bahkan kami sudah melihat analisa usahanya, Iya. sudah membandingkan dengan beberapa sistem yang ada. Jadi dari segi ekonomis inilah yang paling menguntungkan untuk petani. Iya. Kemudian harapan Ibu dengan adanya Karena kita melihat sendiri tadi alat ini memang masih belum sempurna. iya. Ada beberapa kekurangan, antara lain karena alat ini hanya ditaruh di atas seperti itu, tidak ada perlindungan terhadap tikus dan burung. Iya. Mungkin ada pihak-pihak lain nanti yang lebih bisa menyempurnakan bagaimana alat ini bisa selain bisa cepat, Iya. teratur, tapi juga bisa diamankan dari hama-hama pengganggu tersebut. Ada pihak lain. Bajapin sayang, bajapin kita bajapin. Adapun keuntungan dengan menerapkan inovasi tabela ini adalah alat dan bahan mudah didapatkan serta murah, mudah penggunaannya dan tanpa bahan bakar, ramah lingkungan, mengatasi kurangnya tenaga kerja saat tanam, karena dalam 1 hektar hanya memerlukan 2 hari dan cukup 1 orang pekerja saja. Selanjutnya, mengurangi biaya tanam hingga 25% dan umur tanam lebih pendek karena tidak adanya tanam pindah. Selain itu, kebutuhan benih per hektar hanya 25 kg dan hasil anakan lebih banyak. Selain itu, karena penggunaan sistem jajar legowo, pengendalian hama penyakit dengan pestisida nabati lebih mudah, serta produksi dan produktivitas meningkat sampai 25% per hektarnya. Sungai Rutas kai jambatan rangka, ditaruh Pada pihak pemerintah maupun dinas yang terkait, apa yang dibantu untuk program tanaman pangan. Inilah bantuan yang kami terima dari dinas. Dan dulu waktu belum ada bantuan berupa sumur, itu kami ya sebenarnya bisa tanam 2 kali atau SP3, SP 2 kali. Nah, setelah ada bantuan sumur, insya Allah kami bisa akan melaksanakan tanam yang ketiga kalinya. apabila orang sampai